Shalom, selamat pagi, selamat datang kepada warga jemaat HKBP Mampang, terutama bagi yang pertama kali datang dan hadir di Gereja HKBP Mampang. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita bersaat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku BNH nomor 9. Silakan berdiri. Besarnya
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita bernyanyi. Bintang Yakub yang terang dijanjikan oleh Tuhan. Aku patut bergemar memuliakan-Mu ya Tuhan. Dari surga datang-Mu, aku mengasihi-Mu. Asap dupa kemenyan yang membubung ke tahta-Mu. Doa dan permohonan ku sampaikan kepadamu. Dengarkan syafaatku, jadilah kehendak-Mu. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dan penjelasannya, yaitu dari hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Sudahkah dosamu diampuninya, darahnya tercurah untukmu? Tahukah engkau darahnya yang kudus menyucikan, menyembuhkanmu? Sembuhlah, kuduslah oleh darah Yesus.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bernyanyi. Suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah. Suara Yesus
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Marilah kita membacanya bergantian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedoki air itu mengetahuinya. Setelah itu, ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Segenap hatiku bersyukur padamu, Tuhan Allahku, atas segala karuniamu yang kau limpahkan bagiku. Kau murah hati padaku, memberikan kebutuhanku. Silakan berdiri. Puji kasih setiamu selagi ada nafasku. Aku memuliakan namamu selama masa hidupku, pun pada akhir hayatku kan ku nyanyikan hikmat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat Minggu 19 Januari 2025. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias dengan topik khotbah bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saluhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliaon ni Jehovah. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2. Persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 19 Januari 2025 di ibadah pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB Bahasa Batak, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Program dan anggaran diakoni terlampir. 3. Anak lahir. Hari Sabtu 11 Januari 2025 telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Dondri Panjaitan, Ibu Erna Borusitorus, alamat Jalan Bangkaraya nomor 1, RT 003 RW 001, Pela Mampang Perapatan, WIK 1, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 19 Januari 2025 telah pindah ke anggotaan jemaat keluarga Chandro Yosua Ambarita, Ibu Yesika Triana Burugultom, dan 2 orang anak. Alamat Jalan Gunung Raya nomor 12A, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, WIK 1, pindah ke HKBP Parung Panjang Resort Depok 2, Distrik 28, Romawi de Boskap. 5. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 6. Ibadah awal tahun atau Buna Tahun dan pelantikan panitia Pesta Gotilon pada hari Jumat 31 Januari 2025 pukul 19.30 WIB bertempat di gedung gereja. Kita akan mengadakan ibadah awal tahun Buna Tahun dan pelantikan panitia Pesta Gotilon Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada jemaat untuk dapat menghadiri ibadah ini. 7. Pendaftaran pelayanan Marturia HKBP Mampang Perapatan. Sesuai dengan program kerja Dewan Marturia tahun 2025 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayan song leader, pemusik, dan tim multimedia, maka telah dibuka pendaftaran untuk pelayan pemain musik, song leader, dan tim multimedia di HKBP Mampang Perapatan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani dan memiliki kemampuan dalam bernyanyi, bermain musik maupun multimedia dapat mendaftar Sintua Week masing-masing. 8. Ibadah pemberangkatan dan pengukuhan Preses HKBP Distrik 8 Jakarta. Pada hari ini Minggu 19 Januari 2025 pukul 8 WIB diadakan ibadah pemberangkatan dan pengukuhan Preses HKBP Distrik 8 Jakarta di HKBP Taman Mini. Sehubungan dengan kegiatan ini, dari gereja kita akan berangkat Pendeta Resort, Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, dan perwakilan Parhalado Sintua Togi MH Purba
untuk mengikuti ibadah tersebut. 9. Distribusi kalender HKBP 2025. Bagi anggota warga jemaat HKBP Mampang Perapatan sudah dapat menerima kalender HKBP 2025 dengan menghubungi Sintua Week masing-masing. 10. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Nata Desmanik, Sektor 2, Rawat Jalan. 2. Pesta Robert Siaan, Sektor 1, Rawat Jalan. 3. Beli D. Saragi Sijabat, Sektor 3, Pemulihan di Rumah. 4. Nyonya Silalahi, Sentua E. Boru Gurning, Sektor 3, Rumah Sakit Jakarta. 5. Nyonya Sitompul, Boru Pasaribu, Sektor 1, Pemulihan di Rumah. 6. Nyonya Marbun, Boru Sigalingging, Sektor 2, Pemulihan di Rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 13. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats khotbah untuk kita di hari Minggu kedua setelah Epifanias, tertulis di Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5, saya akan membacakan untuk kita semua. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau, dan engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang girang hati atasmu. Demikian Nats khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua setelah Epifanias. Epifanias adalah Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa melalui kelahiran Yesus Kristus, dan itu kita lihat di dalam peristiwa orang Majus menjumpai Yesus yang lahir. Amang dan Inang, melalui topik minggu hari ini, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Allah menyatakan diri kepada bangsa-bangsa melalui orang Majus, maka melalui perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Amang dan Inang kita sudah melihat pernyataan Allah, bagaimana Allah mengasihi dunia. Maka saat hari ini adalah kita yang harus berangkat untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Melalui hal apa? Melalui kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita belanja di Indomaret atau ketika belanja di pasar pun, sesungguhnya orang akan langsung melihat kita. Bah, tadari banala Kriste dirai bah, katanya seperti itu. Jadi bukan hanya melalui pakaian kita, melalui baju kita, karena teman-teman kita di seberang sudah langsung ketahuan kalau dia adalah memiliki iman yang ini melalui bajunya. Tapi melalui apa yang ada pada kita, penampilan kita, orang juga akan langsung mengetahui tadari bana bah halakna prosia tu Tuhan ninna. Alanya di pasar juga ketika kita belanja, apalagi ibu-ibu yang suka menawarnya ketinggian, tetapi giliran di Indomaret atau di mall dia tidak harus melihat harga, langsung ambil saja. Ketika di pasar dia akan mencari yang paling murah, atau penawarannya kadang mencekik yang menjual begitu. Kiranya tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi bagaimana kita menyatakan kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Nats ini adalah tentang bangsa Israel yang baru keluar dari pembuangan Babel. Jadi ketika mereka sampai di Yerusalem, justru kerinduan mereka ketika di Babel adalah pulang ke Yerusalem, kembali ke tempatnya. Itu sangat menyenangkan. Tapi ternyata ketika mereka sampai di Yerusalem, kehancuran atau
kehancuran tembok Yerusalem juga, bait Allah juga yang tidak terpelihara, yang juga sudah kehilangan wajahnya atau kemuliaannya, termasuk juga tempat mereka tinggal tidak aman-aman, tidak nyaman. Itu membuat mereka merasa berduka atau menderita. Kerinduan mereka kembali adalah untuk melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan mereka di dalam damai sejahtera. Tapi ternyata ketika mereka pulang kembali ke Yerusalem, itu tidak mereka terima. Maka di dalam kesedihan mereka, Yesaya kemudian menguatkan mereka, menyatakan bahwa Allah tetap menyatakan kebenaran dan kemuliaan bagi mereka, bahwa Allah tetap menghadirkan damai sejahtera walaupun pembangunan harus berlangsung. Jadi Amang dan Inang, kerinduan mereka pulihnya ekonomi, maunya ekonomi stabil, kemudian juga normalnya kehidupan keluarga, kebutuhan tercukupi. Tapi ternyata mereka kehilangan harapan ketika melihat Yerusalem. Itu sebabnya Yesaya meneguhkan iman mereka, menguatkan mereka. Melalui nats hari ini, Amang dan Inang, ini juga menjadi penguatan bagi kita semua. Sekaligus juga kita diinginkan oleh nats ini untuk berangkat menyatakan kemuliaan Tuhan. Walau keadaan kita terpuruk, walau keadaan kita tidak aman-aman dan hanya menurut kita biasa-biasa saja, tetapi ketika kita sudah menerima Yesus Kristus adalah anak Allah, adalah bukti penyertaan Allah terhadap kehidupan kita, maka nyatakan kemuliaan Allah, nyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Maka melalui nats ini, Amang dan Inang, ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak berdiam diri. Di ayat 1 dikatakan tadi, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Memang perkataan ini adalah dari Yesaya. Jadi ketika dia melihat keadaan tidak baik, keadaan yang menyedihkan, bukan hanya tempat yang menyedihkan, tapi bangsa Israel hampir-hampir kehilangan harapan dan putus asa. Maka Yesaya menguatkan mereka, aku tidak dapat berdiam diri. Dan Amang dan Inang, ini adalah gambaran Tuhan tentang kehidupan kita, bahwa Allah tidak pernah berdiam diri di dalam kehidupan kita. Jadi seumpamanya Amang dan Inang, kan kalau ada penderitaan yang begitu berat, kita merasa bahwa Tuhan menjauh. Kita merasa bahwa Tuhan itu sudah berpaling dari kita. Tapi Yesaya melalui nats ini mengatakan bahwa Allah itu tidak berdiam diri. Dan hari ini juga molo biasa-biasa pengoluta dang nasode bata mangula. Kalau pekerjaan kita biasa-biasa, Allah bukannya berhenti bekerja. Dalam hal yang kecil saja, Amang dan Inang, Allah itu bekerja, dia menyatakan kuasa dalam hidup kita. Jadi hola dewata hosatta, moloso dewata somo hosatta. Jadi kalau Allah berdiam diri, maka semua tatanan kehidupan berhenti. Kita bayangkan hal-hal yang besar sering kita lihat mujizat, tapi dalam hal kecil juga Allah melakukan mujizat. Jadi kita adalah orang-orang yang diberangkatkan untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan melalui apa? Ikon hati dakonot tado Amang dot Inang di sudi parngoluat ton di bata mengula. Sedangkan hal kecil saja, bagaimana seorang ibu rumah tangga mengatur keuangan, bagaimana seorang ibu rumah tangga mengatur hepeng nan nilehon ni amata dibagi sebulan untuk uang sekolah, untuk uang makan setiap hari, hitungan berapa setiap hari,
untuk biaya kesehatan yang mendadak. Tohodo adong BPJS tak. Ale molotopu adong kunjungan tur rumah sakit na di luar nih tanggung BPJS. Kadang ibu-ibu ini kan amang dan inang, kalau ada penyakit yang sedang diderita anaknya, walaupun ada BPJS, dia langsung berpikir cepat, udahlah cari pengobatan yang tercepat. Siapa yang memberikan inspirasi? Bagaimana seorang ibu yang terkadang melebihi kekuatannya, dia bisa berjuang, misalnya tidur jam 11, bangunnya jam 4, kemudian dia harus memasak, menjaga anaknya, mengantar sekolah. Itu dari mana? Dari kekuatan Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan berkuasa dalam hidupnya. Bagaimana seorang bapak pagi-pagi berangkat bekerja di jalan raya, menghadapi macet, menghadapi pimpinannya, pulang ke rumah menghadapi omelan istrinya, pulang ke rumah menghadapi permintaan anaknya. Bagaimana dia bisa kuat? Lain stres di kantor, stres di jalan, stres di rumah, stres juga memberi uang kepada istri. Sebenarnya bukannya tidak rela memberikan, mentransfer uang ini kepada istri, tapi yang dia pikirkan adalah cukup enggak ini ya? Bagaimana kita bisa kuat menjalani kehidupan kita yang mendadak, tiba-tiba segala sesuatu tiba-tiba, tapi kita bisa berjalan tetap. Itu adalah kuasa Tuhan. Itu sebabnya Yesaya mengatakan bahwa Allah itu tidak diam. Allah tidak berdiam diri. Jadi kalau seumpamanya Allah itu berdiam diri, hanya melihat-lihat kita, memandang-mandang kita saja, pasubu mak gogo do halaki, malau do halaki, ngalam jago halaki noai, malu ni debatasa kijang mati do nataboto. Jadi bagaimana Allah itu menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, sehingga kita keluar menjadi orang-orang yang kuat walaupun kita lemah. Bagaimana kita mampu mengatur segala sesuatunya walaupun kita tidak belajar teknik untuk mengatur segala sesuatunya. Allah menyatakan diri kepada kita. Itu bukti bahwa Allah adalah Allah yang peduli. Yang kedua, amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui nats ini kita diajak Allah menyatakan diri kepada kita melalui identitas baru yang diberikan oleh Allah. Di ayat 2-3 dikatakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Jadi kita memiliki identitas baru. Melalui Yesus Kristus kita sudah memperoleh penebusan. Melalui Yesus Kristus kita sudah memiliki hak kewarganegaraan yang baru. Anakku engkau boleh memanggil aku Bapa. Bangsa Israel yang pada awalnya adalah dikategorikan orang buangan, orang yang tidak memiliki Allah karena sudah kalah. Allahnya kalah berarti mereka juga kalah. Tapi ketika Allah membawa mereka keluar dari pembuangan masuk ke tanah Yerusalem, Allah mengembalikan identitas mereka, bahwa mereka bukan lagi anak buangan, bukan lagi orang buangan, tetapi mereka adalah orang-orang yang telah ditebus Allah. Orang yang telah ditebus Allah, maka mereka harus tampil menyatakan kebenaran Tuhan. Jadi kita memang inang, kita sudah memiliki identitas baru. Identitas baru, maka hidup juga baru. Sama seperti perubahan dari nama Abraham menjadi Abraham, perubahan dari nama Sarai menjadi Sarah, perubahan dari Yakub menjadi Israel, orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah. Yakub adalah penipu, tetapi ketika namanya berubah, dia menjadi berkat, dia menjadi penerus
penerus untuk memberitakan, menyatakan kemuliaan Tuhan melalui anak-anaknya, sehingga melalui anaknya terbentuk bangsa Israel. Amang dan Inang, kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang sudah memiliki identitas baru. Sebab dalam Dialah kita beroleh hidup yang baru, dan melalui Dialah kita memiliki kepenuhan di dalam Allah, dan kita adalah dipenuhi di dalam Dia, dan Dialah kepala semua pemerintah penguasa, katanya. Itu kata firman Tuhan. Jadi Amang dan Inang, identitas baru itulah yang memampukan kita untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi molosongonido dipaingot dohita Amang dot Inang bohado hitam mengulah bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi perbuatan-perbuatan baik itu bukan untuk disombongkan atau diingat-ingat. Itu sebabnya kata Martin Luther, perbuatan baik itu tidak punya nama. Jadi kalau kita berbuat baik bukan untuk dikenang orang, bukan untuk dilihat, bukan untuk diingat-ingat orang. Perbuatan baik itu tidak punya nama. Artinya berlaku baiklah, berbuat baiklah karena Tuhan baik. Perbuatan baik itu tidak membutuhkan tepuk tangan. Jadi John Wesley pernah bilang seperti ini, jangan membeli tepuk tangan orang. Kan kita ini sukanya di like. Jadi kalau sedangkan buat status saja orang pengennya di like. Hidup benda moladong halak per Facebook do Instagram. Saya mas do ditikir-tikir Instagram do Facebook na ngapiga halak nama like. Sudah berapa orang yang melike statusku? Begitu. Karena keinginan kita adalah kita ingin ditepuk tangani. Maunya kita itu Amang dan Inang dikenang orang dikenang orang setiap saat dalam perbuatan baik kita. Tiba-tiba orang tidak mengingat kita. Pitor tudok tadak emak. Au peyado songoni. Untuk apa? Supaya orang mengenang kita, melihat kita. Perbuatan baik itu tidak perlu tepuk tangan dan tidak punya nama. Kita lakukan segala sesuatu bukan prestasi. Alanya ada identitas baru. Identitas baru bagi orang Batak itu sangat berharga. Orang baru menikah langsung disebut Amani Harapan, Nai Harapan. Orang baru kalau orang mau sudah marpahopu juga orang sudah bilang tokinai opunisia dui nama hoate. Identitas baru. Identitas baru kita bukan tentang Amani Harapan, Nai Paima atau opung nisi, tapi yang luar biasa kita adalah identitas baru kita adalah anak Allah. Jadi melalui identitas baru kita inilah kita menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Hidup benna ala Kristen nong di Paluan di Dewata dan murah-murah merdad dibe mersungut-sungut, tidak gampang bersungut-sungut. Karena apa? Sungut-sungut kan tanda kemarahannya itu, tanda ketidakpuasannya itu. Jadi anak-anak yang suka bersungut-sungut kepada orang tuanya yang enggak puas-puasnya itu. Menantu mertua yang bersungut-sungut terhadap menantunya itu juga tanda tidak puas. Bagatima itu gantilah anak. Kalau kita bersungut-sungut, kalau anak bersungut-sungut ke orang tua tidak puas kepada orang tua, ganti saja. Tapi itu jalan keluarnya. Melalui nas ini kita diingatkan, perbuatan baik itu tidak perlu dikenang, perbuatan baik itu harus terus-menerus kita lakukan. Amang dan Inang, ketika saya membaca sejarah penulisan Alkitab oleh Calvin, ketika dia menuliskan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan tidak memiliki komputer, laptop, tidak punya mesin tik, tidak pakai 11 jari, dia memakai 3 jari untuk menuliskannya. Itu membutuhkan kesabaran. Tapi belum tentu kita semua Mang dan Inang mengingat dia. Tetapi apakah yang dilakukannya sia-sia? Tidak. Maka perbuatan baik ketika orang tidak mengenangnya, ketika orang tidak melihatnya dan tidak menghargainya, tetaplah berbuat baik.
Karena apa? Itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kita sudah memiliki identitas baru di dalam Kristus. Melalui penebusan anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita diperkenankan untuk melangkah lebih baik ke depan. Amang dan Inang, melalui nats ini yang ketiga, kita diajak melihat Allah memulihkan relasi. Jadi penyataan Allah di dalam kehidupan kita adalah Allah memulihkan relasi antara manusia dengan Allah. Di ayat 4 dan ayat 5, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi ketika bangsa Israel terbuang, itu adalah mereka merasa sendiri. Jadi gereja, umat Allah digambarkan, disimbolkan sebagai mempelai perempuan. Ketika bangsa Israel jatuh, ketika bangsa Israel terhukum, mereka seperti mempelai perempuan yang menantikan mempelai laki-laki. Dan ketika Allah menyelamatkan mereka, Allah kembali mengingat mereka, mereka bersanding bersama-sama, digambarkan seperti cinta seorang anak dara yang menantikan atau berjumpa dengan calon pengantinnya, pasti bergirang. Jadi hubungan kita yang diperbaharui oleh Allah, hubungan kita yang telah dipulihkan oleh Allah, seharusnya membuat kita bersukacita, bergirang. Amang dan Inang pasti pernah jatuh cinta. Saya tidak akan bilang ke anak remaja, ya aduh kita jatuh cinta. Kerinduan kita adalah bertemu dengan pasangan kita. Kalau seperti sekarang gampang saja video call. Tapi kalau mungkin bagian-bagian yang lahir tahun 80-an, ya paling harus melalui surat lah. Kalau tidak melalui telepon. Saya masih ingat ada sepasang muda-mudi, satu berada di Siantar, satu berada di Pekanbaru. Kebetulan pacarnya ini, temannya ini di perkebunan, belum ada yang namanya sinyal, jadi harus naik ke atas pohon untuk bertelepon. Dan itu juga namanya jelas yang memiliki hubungan yang dekat, tidak boleh ngomong hanya 5 menit sampai sejam. Jadi kalau setiap mereka bertelepon, laki-laki ini harus memanjat pohon dan berteriak-teriak. Orang yang lewat di bawah pohon ini akan selalu melihat ke bawah. Tapi demikian pun itu adalah perjuangannya, walaupun perjumpaannya hanya melalui telepon, dan harus menantikan jam 10 malam, karena jam 10 malam baru ada diskon telepon. Perjumpaan yang indah, walaupun hanya melalui suara dan teriakan-teriakan yang terkadang datanglah nyamuk, yang terkadang orang menganggapnya orang gila, harus naik ke atas pohon, tidak peduli. Karena apa? Karena hubungan, menjalin hubungan. Allah sudah menyatakan bahwa kita adalah pengantinnya, mempelainya. Ketika kita berjumpa dengan Allah, harusnya Amang dan Ina kita bergembira, bersukacita, walaupun orang yang di samping kiri kanan kita itu di rumah, di pekerjaan kita sering mengikut kita. Tetapi dengan panggilan Allah, dengan pemberian Allah, pemulihan Allah, identitas yang baru yang diberikan oleh Allah kepada kita, sesungguhnya Amang dan Ina kita menyadari Allah juga mencintai kita. Jadi inilah yang diberikan oleh
Yesaya menguatkan bangsa Israel bahwa sesungguhnya Allah tidak meninggalkan mereka. Allah mau bersama-sama dengan mereka untuk sama-sama bangkit, untuk membereskan Yerusalem, untuk membangun Yerusalem. Karena ternyata Esra dan Nehemia diutus oleh Allah untuk memimpin pembangunan secara fisik Yerusalem, tetapi secara kerohanian juga Allah memperdulikan mereka. Maka inilah yang menjadi kekuatan bagi kita Amang dan Inang. Allah sampai saat ini menyatakan kuasa pemulihan. Relasinya dengan kita diperbarui Allah setiap saat. Maka mendekatlah kepada Allah. Melalui kita Allah mau menyatakan kebenaran dan kemuliaan di tengah bangsa-bangsa. Sekalipun banyak yang menolak Tuhan, sekalipun kita tidak peduli dengan Tuhan, tapi kemuliaan Tuhan akan benar-benar nyata di dunia ini tanpa kita pun. Tetapi Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Maka di dalam janji Tuhan, di dalam janji pemulihan, di dalam tanggung jawab Tuhan kepada kita, Tuhan berkenan sampai saat ini menyertai hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di ibadah hari ini. Tuhan menyatakan kuasa, Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan, memulihkan kami. Ajar kami Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan. Tuhan berkatilah semua jemaat-Mu di dalam segala pergumulan, dalam kerinduan mereka atas anak, atas pekerjaan, atas jodoh. Tuhanlah yang memberikannya. Tuhan memberkati rumah tangga yang sedang bergumul. Kuatkan suami istri dalam kebersamaan, dalam kehangatan di dalam keluarga mereka. Berkati Tuhan jemaat-Mu dalam pekerjaan setiap hari. Berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dan juga berikan mereka sukacita dan rasa syukur karena penyertaan Tuhan yang setiap hari yang tidak pernah berubah. Tuhan berkati juga rumah tangga yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah cinta kasih Tuhan yang menguatkan mereka menjalani hidup keluarga mereka. Kami juga bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu, yaitu jemaat-Mu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang harus setiap saat kunjungan rumah sakit, yang juga sedang menjalani pemulihan di rumah. Tuhanlah yang memberkati obat tim medis dan kuatkan iman mereka jika penyakit mereka harus dalam proses penyembuhan dalam jangka waktu yang sangat lama. Tuhan yang menguatkan iman mereka bahwa di dalam kesakitan dan penderitaan mereka Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga bawakan kepada-Mu semua program yang akan dilaksanakan dalam minggu ini bersama Tuhan. Kami melakukannya, biarlah melalui semua pelayanan itu Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, kami juga bawakan kepada-Mu anak lahir dalam keluarga Amang Panjaitan Inang Borsitorus. Tuhanlah yang memulihkan Inang yang baru menjalani pengobatan, perawatan, dan juga Tuhan memberkati anak yang baru lahir dalam tumbuh kembangnya. Tuhan yang senantiasa bersama keluarga Panjaitan. Kami juga bawakan pada hari ini sedang berlangsung pemberangkatan pareses lama dan pengukuhan pareses baru yang akan melayani di distrik Jakarta ini. Tuhan menyertai semua acara yang berlangsung hari ini, boleh bersukacita dan boleh memberangkatkan dengan harapan terhadap pareses yang akan diberangkatkan untuk memulai tugas yang lebih besar. Tuhanlah yang menguatkan semua pareses kami. Tuhan,
kami serahkan hidup kami kepadamu, dan ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam pekerjaan di mana Tuhan mengutus semua jemaat-Mu di hari besok, Tuhan kuatkan mereka dan Tuhan limpahkan sukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Yesus Tuhanku, Engkau Rajaku, aku pengikut setia padamu. Curahkan Roh-Mu dalam hidupku, jangan yang tinggal di hatiku. Hibur hatiku senang bahagia, agar firman-Mu tetap ku pegang. Pergumulanku tiada terberi sebelum Yesus jadi milikku. Ragam derita silih berganti, namun kasih-Nya tetap padaku dan mengampuni semua dosaku. Dialah Tuhan kehidupanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua.